penyakit paling menyakitkan itu belum tentu penyakit yang paling parah sebenarnya. Karena hampir semua orang itu takut banget yang namanya nyeri atau sakit. Jadi itu kayaknya kalau mau dioperasi aja, dok biusnya yang banyak ya gitu ya. Kayaknya pingin biar nggak sakit gitu. Apalagi kalau sakit pinggang, aduh nggak enak banget deh. Jalan nggak enak, mau duduk nggak enak, tidur juga nggak enak tuh. Itu sakit hati apa sakit pinggang sih sebenarnya barusan itu? Dua-duanya kayaknya nggak enak deh dokter Vito. Nah tapi dokter Vito tadi ini katanya berat badan berlebih, tadi juga ada yang belum dijawab ya dokter Vito, apa tadi dok? Iya, kalau berat badan berlebih ini dapat menyebabkan orang jadi saraf kejepit. Ini fakta atau mitos? Fakta. Gimana Fakta, caranya? Kan kenapa lagi tuh, duduk dokter? ceritanya misalnya. Kan tidak harus duduk. Jadi kan kita bicara sakit saraf kejepit yang masalahnya sering di pinggang ya, di Ya. pinggang. Kan kalau kita orang berjalan dengan berdiri seperti ini atau duduk seperti ini, maka tulang belakang yang paling bawah adalah tulang belakang bagian pinggang. Itu akan menahan beban tubuh kita. Analoginya, kalau misalnya kita punya sebuah mobil, bannya misalnya tekanannya sekian, diisi 2 orang nggak apa-apa, tapi kalau diisi sampai 4 orang, 8 orang kan bannya kempes juga. Nah, sama. Dengan bannya kempes itu, maka tulang belakang itu menjadi lebih berat dan bantalan itu akan menjadi lebih kempes. Ketika dia kempes dan tidak bisa menahan beban lagi, maka dia akan melejit keluar dan menekan saraf. Karena tulang belakang ini sebagai semacam tiang badan kita gitu Iya, ya. dia sebagai penopang. Jadi semakin si orang itu berat, maka semakin berat yang ditopang. Karena berat badannya bertambah, biasanya komponennya adalah lemak. Tulangnya mah tidak nambah ya, tulangnya nggak nambah, tapi karena beban yang bertambah sehingga akhirnya tulang itu tidak sanggup untuk menahan beban tersebut dan bantalannya melejit atau lari menekan saraf di belakangnya gitu. Oke, itu jadi memang harus menjaga berat badan supaya tetap ideal juga ya dokter ya? Benar, itulah kenapa kalau terapi atau pengobatan saraf kejepit nggak semata-mata dengan obat dan lain-lain, cuma kita harus kompak. Kalau memang pasien mengalami overweight atau obesitas, yuk coba tolong diturunkan juga, dibikin lebih ideal karena itu akan mempercepat proses penyembuhan. Oke, nah dokter, tapi kan kadang-kadang kita nih juga sebagai orang awam nggak tahu nih tanda-tanda apakah ini kita lagi saraf kejepit atau apa, atau cuma sakit pinggang biasa, kan kita tahunya cuma sakit pinggang biasa. Nah, ini katanya dokter, ini fakta atau mitos, ini katanya kalau saraf kejepit hanya bisa diketahui dengan pemeriksaan MRI. Ini fakta atau mitos dok? Mitos. Mitos? Jadi Mitos. gimana caranya dok? Untuk mengetahui saraf kejepit atau enggak sebenarnya gampang. Jadi kalau misalnya sebelumnya teman-teman di sini tidak pernah mengalami sakit pinggang dan mengalami sakit pinggang untuk pertama kalinya, mitos yang beredar di masyarakat itu sebenarnya karena kurang minum, padahal itu nggak ada hubungannya ya. Nah itu sangat mungkin ada gangguan saraf di pinggang. Masalah kejepit atau enggak belakangan deh, tapi kita harus tahu dulu ini kemungkinan pinggang saya sarafnya terjadi sesuatu. Entah hanya karena kaku atau tersenggol atau bahkan terjepit. Nah kondisi ini ya harus segera dibawa ke dokter. Pemeriksaannya gimana? Bisa dilakukan dengan pemeriksaan fisik, artinya kita periksa di bed gitu ya, di tempat tidur kita cek, itu bisa menunjang. Yang kedua mungkin kalau memang tidak semua rumah sakit atau fasilitas memiliki MRI, bisa secara tidak langsung dilakukan dengan pemeriksaan ronsen atau bisa dilakukan dengan pemeriksaan hantaran sarafnya dengan pemeriksaan namanya EMG. Jadi tidak semata-mata MRI. Bahkan si pasiennya pun dari awal udah tahu, jangan-jangan saya saraf kejepit karena saya sebelumnya tidak pernah merasa seperti ini gitu. Nah ini kan akibat banyaknya edukasi-edukasi yang mungkin diterima cuma sebagian-sebagian ya. Banyak masyarakat yang kalau sarafnya kejepit bukan MRI tapi diurut dulu. Nah ini gimana dok kalau diurut dulu? Urut sebenarnya saya bukan memang anti urut ya sebenarnya ya, karena dipijitnya memang enak sih bener ya. Nah, cuman yang saya sarankan di sini yang namanya tulang belakang dari leher sampai ekor itu jangan diurut ya. Tapi kalau hanya tangan, otot silahkan lah buat nyaman-nyamanan aja gitu loh. Karena kenapa? Karena kalau otot dan tangan misalnya diurut dan agak kekerasan atau gimana ya, paling hanya keseleo atau lebam. Tapi kalau tulang belakang kita nggak pernah tahu seberapa kuat yang ngurut dan seberapa kondisi tulang belakang kita saat itu. Kalau terjadi nggak seimbang, misalnya yang kurut terlalu kuat dan tulang belakang kita lagi terjadi apa-apa, bisa terjadi pergeseran, kejepitnya bisa lebih berat, bahkan yang terburuk bisa terjadi kelumpuhan. Nah itu. Nah kadang kalau misalkan habis di krek bunyi gitu, aduh ini enak banget nih. Biasanya tuh bagi orang itu kesembuhan malah. Wah enak banget dok, tadi saya habis kesana di krek gitu enak gitu katanya. Padahal itu sebetulnya sesaat, karena kenapa? Ototnya rileks sesaat, tapi tidak memperbaiki secara struktur. Dan kita nggak pernah tahu di krek-krek itu sebenarnya posisinya jadi benar atau jadi geser, kita nggak tahu gitu loh. Dan saya rasa belum pernah ada orang sebelum ngurut dia ngeronsen dulu kan. Saya ronsen dulu, dia baru saya urut, lalu terus bilang, Pak jangan urut sebelah sini ya, saya agak geser. Nggak mungkin, saya belum pernah dengar ya. Dokter Vito pernah dengar nggak?
Jadi nggak boleh sembarang urut ya, Nggak Dok? boleh sembarang Kadang-kadang urut. datang ke depan dokter Ziki, aduh ini saya enak tuh sekarang begini, tapi jangan Nah, gitu itu. ya. Gitu, Nggak tahu malah geser ya. Betul. Tapi dokter ini kan biasanya kalau misalnya kita saraf terjepit, ini biasanya diarahkan dengan fisioterapi dokter. Ya. Tapi katanya ini fisioterapi tidak dapat menyembuhkan, tapi hanya meredakan rasa sakit sementara. Ini fakta atau mitos dokter? Itu fakta. 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 Jadi, Oh, jadi hanya menghilangkan rasa hanya sakit menghilangkan. sementara. Untuk terapi saraf terjepit ini harus keroyokan. Artinya keroyokan di sini bisa bantu dengan obat, ya kan? Kemudian dengan fisioterapi, mungkin juga dengan alat-alat, misalnya dengan menggunakan korset seperti itu ya. Itu ini bisa. Kemudian mungkin lebih lanjut bisa dengan intervensi. Bisa jadi mungkin sarafnya perlu diblok, disuntik atau segala macam. Ini bisa jadi tidak semua ya. Dan yang paling penting si pasiennya juga harus tahu kira-kira kebiasaan apa yang menyebabkan dia saraf kejepit. Kalau ini hanya fisioterapi dikerjakan, tapi yang lainnya tidak, atau apalagi pasiennya itu tidak memperbaiki posisinya, sama juga bohong. Itu istilahnya kalau saya bilang sama pasien saya, ngisi ember bocor ya nggak kelar-kelar itu ya. Karena sebabnya harus dikasih tahu dulu, harus dihilangkan dulu. Nah itu, jadi harus keroyokan. Jadi semua faktor ya, semua faktor itu harus ditangani ya, Betul. ibaratnya penghilang nyeri dan juga operatif juga kadang-kadang kalau indikasi Kalau perlu, juga. iya. Nah, dok ini ada yang penting juga nih dok, ini kadang-kadang suka diabaikan ya. Kalau misalkan kondisi saraf kejepit yang tidak segera ditangani dengan baik, ini menyebabkan kerusakan saraf dan bisa permanen. Ini fakta atau mitos? Itu fakta. Fakta ya. Fakta, dokter. Fakta. Dan bisa permanen ya. Bisa permanen. Tergantung dari kerusakan sarafnya juga ya. Artinya kejepitnya seberapa berat, lokasinya di mana, dan sudah berapa lama gitu loh. Kalau semakin lama dan semakin berat, itu kemungkinan, jadi gini, jeleknya sistem saraf itu adalah apa ketika terjadi sesuatu atau kerusakan, tidak seperti jaringan lain yang gampang meregenerasi atau gampang pulih. Dia lebih sangat lama sekali untuk pulih dan lebih gampang untuk rusak kalau udah pernah kena. Nah, kalau kejepit itu, dia kan kabel saraf ya, saya ibaratkan ya, dia ketekan. Maka kabel yang tertekan ini lama-lama lambat laun akan menjadi lecet. Kalau kabel itu istilah kabelnya apa ya? Kabelnya rusak ya, getas ya. Nah ini. Dan untuk numbuh lagi itu sangat susah. Ketika numbuh lagi sangat susah, apa efeknya dari kabel getas ini? Kabel getas ini akan memberikan rasa nyeri yang luar biasa dan menetap panjang sekali ceritanya itu loh. Dan yang kemungkinan terburuk kalau dia lebih menekan lagi, kalau dia terkena serat yang motorik, maka bisa terjadi kelumpuhan. Wow, Gitu. sampai efeknya sampai kelumpuhan. Sampai dokter. situ. Gejala awalnya sebelum kelumpuhan supaya masyarakat mengenali, Pasti sakit dulu. sakit dulu. Sakit dulu. Ya, Jadi ya. kelemahan? kalau ada rasa sakit jangan diabaikan gitu. Ada ya? rasa sakit jangan diabaikan. Sakit itu adalah alarm tubuh ya, alarm tubuh. Yang mana kalau alarm nyala, maka kita harus matiin. Tapi setelah dimatiin kita apain? Kita harus cek kenapa alarm saya nyala. Bukan cuma dimatiin terus selesai. Pas balik lagi mobilnya hilang. Ya gitu kan? Jadi harus dicek. Pengobatan awal hanya untuk menghilangkan nyeri iya, tapi Ya. sebabnya kenapa saya sampai nyeri itu harus dicari lebih lanjut. Nah masalahnya pasien-pasien itu ya, kadang-kadang tuh kalau udah rasa udah enak dikit, apalagi dikasih obat, udah enak nih, udah dia lupa tuh fisioterapi lupa, kontrol lagi lupa, Nah, itu. olahraganya lupa, udah Betul, gitu. betul banget tuh, Dok. Ya itulah PR mungkin apa ya edukasi kita ya mesti lebih masif lagi, lebih gencar lagi karena ya itu sakit itu saya ibaratkan kalau misalnya ada sakit ini misalnya di depan ya saya selalu mengandai-andai seperti ini di depan ada singa gitu tapi ternyata dibilang singanya nggak ada, bukan nggak ada, mata kita ditutup, singanya masih ada, begitu obatnya habis atau terapinya selesai dibuka singanya masih ada juga. Jadi sebenarnya gimana caranya kita mengusir si singa tersebut gitu. Yes. Itu harus dihilangkan benar-benar ya dokter. Betul. Nah, tapi dokter terkait dengan menyembuhkan atau mengembalikan saraf terjepit supaya kembali normal. Ini Ya. katanya hanya bisa dilakukan dengan operasi. Ini fakta atau mitos, Dok? Mitos. Mitos. Jadi bisa disembuhkan tanpa harus operasi ya? Bisa. Jadi stigma di masyarakat yang selama ini membuat takut ke rumah sakit atau ke tenaga kesehatan kalau saraf kejepit karena katanya akan dioperasi. Faktanya sangat sedikit sekali saraf kejepit yang harus dioperasi. Justru kebanyakan bisa dilakukan terapi konservatif ya. Ya entah dengan obat-obatan, menurunkan berat badan kayak tadi, dengan pasang korset, dengan fisioterapi, dengan berenang, memperbaiki posisi. Nah itu. Jadi panjang sekali untuk sampai dikatakan ini harus operasi. Jadi jangan pernah takut untuk konsultasi ke dokter kalau mengalami saraf kejepit karena tidak semuanya, bahkan sangat sedikit sekali yang dioperasi. Jadi definisinya sembuh maksudnya artinya tidak semakin berat atau memang kayak udah keluar bisa balik lagi? Normal. Bisa balik lagi, tapi tergantung juga seberapa derajat dia keluar ya. Nah itu. Dan kalau sudah sembuh, pasien juga jangan jumawa, oh saya sudah sembuh, enggak. Ini bisa kejadian lagi karena saraf tulang belakang itu udah banyak banget. Taruhlah kemarin yang kejepit di nomor 4 gitu ya. Udah sembuh, besok kena lagi. Besoknya nomor 5, jadi bisa jadi juga. Jadi saling menjaga yaitu dengan tadi tetap posisi dan berat badan. Karena dokter yang paling jago adalah pasiennya sendiri. Oh, Dia harus mengenali gitu ya? Betul.
Harus tahu kondisi tubuh ya dokter Betul ya. banget. Makanya Oke. supaya pinter nonton Hidup Sehat terus tiap Senin Iya sampai dong, Jumat loh harus. sekarang gitu. Nah dokter, tadi kan dokter sempat mengatakan katanya harus olahraga, termasuk salah satunya berenang ya. Ya. Tapi banyak juga nih dok, kasus saraf kejepit yang terjadi karena olahraga yang berlebihan. Ini olahraga yang seperti apa nih dokter yang bisa menyebabkan saraf terjepit? Olahraga yang menggunakan apa ya, yang memiliki fleksibilitas sangat over ya. Misalnya kita angkat beban tapi dengan cara yang salah, terlatih enggak, pakai pelindung enggak, itu bisa sangat mungkin. Kemudian orang menggunakan apa ya, kebiasaan dengan sit up yang salah ya, itu bisa juga. Apalagi orang sebelumnya tidak pernah sit up, tapi ujuk-ujuk karena dia pengen apalah, misalnya ada motivasi tertentu tapi secara instan dia sit up. Nah, ini bisa salah juga. Jadi teknik sit up yang salah bukan six pack ya malah ya. Bukan. Malah kena saraf kejepit. Malah saraf kejepit. Jadi hati-hati, konsultasikan juga ke dokter dan sama pelatih olahraga yang udah terbiasa. Jadi kalau kita melakukan olahraga apapun, kita harus pemanasan dulu. Yang kedua, kita tidak boleh melampaui posisi-posisi yang nunduk gitu kan ya. Yang ketiga, kalau emang kita bukan terbiasa olahraga dari dulu, cuma karena istilah ke arah lifestyle, jangan langsung digas lah, istilahnya gitulah, mesti perlahan. Bertahap ya. Bertahap. Baik, tipsnya nih untuk pemirsa Hidup Sehat kali ini supaya orang nggak takut dan bisa cegah dari saraf kejepit. Yang pasti kalau misalnya menghindari saraf kejepit, saya katakan tadi, mayoritas bukan karena kecelakaan, tapi mayoritas karena posisi yang salah dan ketidaktahuan dari posisi tersebut. Jadi mulai memperbaiki posisi dengan benar, kemudian kalau memang terjadi rasa sakit atau nggak nyaman di daerah pinggang, di daerah tulang belakang, daerah leher, jangan berpikir ini penyakit yang biasa, tapi segera dicek dulu ya, harus segera dicek dulu. Karena semakin cepat dicek, semakin mudah dibenerin, semakin mudah diperbaiki, kemungkinan sembuhnya semakin besar, dan nggak ada tuh cerita-cerita nanti ke arah operasi segala macam. Tapi kalau ini dibiarkan berlanjut, nah ini yang akan terus, akhirnya kita sebagai dokter tidak memiliki pilihan, karena kalau tidak dioperasi bisa terjadi kelumpuhan, maka akan ditawarkan untuk operasi. Gitu. Oke, jaga saraf Anda jangan sampai kejepit pokoknya ya. Gitu Tuh. ya. Dan juga tadi mungkin lifestyle-nya ya, dijaga berat badannya supaya tetap ideal. Tuh. Gitu ya dokter. Ya, Makasih baik. dokter. Terima kasih dokter Siki. Sama-sama. Terima kasih dokter. Mulai sekarang pemirsa duduk yang tegak ya, jangan sampai belakang ada celahnya supaya nggak jadi saraf kejepit ya. Saat lagi kita akan bahas apa nih? Kita akan membahas kumis kucing. Waduh, Ini apaan ternyata tuh? kumis kucing banyak banget manfaatnya, nggak tahu ya? Nggak tahu. Ya Atau gimana tanaman tuh? yang ada kumisnya kayak kucing. Itu ternyata banyak sekali tanaman di Indonesia yang berkhasiat. Seperti apa khasiatnya dan bagaimana cara mengolahnya, kita akan saksikannya sesaat lagi. Tetap